Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan ini menjadi sebuah kerinduan dalam hati kami yang terdalam. Bahwa dalam setiap kehidupan kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Baik di masa senang maupun susah, kami tetap memerlukan Engkau. Biarlah ini menjadi komitmen kami dalam setiap kehidupan kami. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakailah juga hamba-Mu yang begitu terbatas ini ya Bapa. Ini setiap doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 61. Ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-9 dengan judul, dengan tema mengenal Tuhan melalui penderitaan. Mari kita membuka kitab kita, Alkitab kita di rumah, baik itu dalam secara fisik maupun melalui handphone, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 61 ayatnya yang pertama hingga yang ke-9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh, Engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memazmurkan nama-Mu untuk selamanya. Sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari, baik presiden, miliarder, hamba Tuhan, pekerja kantor, ibu-ibu rumah tangga, pemuda, bahkan anak-anak remaja maupun anak-anak sekolah minggu, tidak bisa lepas dari satu realitas, yaitu penderitaan. Penderitaan merupakan sebuah keadaan yang tidak bisa kita hilangkan dalam dunia ini. Walaupun begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan penderitaan itu, mungkin dengan mencari uang sebanyak-banyaknya, refreshing sebanyak-banyaknya, tetapi tetap tidak bisa. Tidak ada yang bisa lepas dari imun. Tidak ada yang imun dengan penderitaan ini. Bahkan penggambaran realitas penderitaan itu kerap digambarkan sebagai sebuah koin. Di mana satu sisinya merupakan sisi kebahagiaan dan satu sisinya lagi sebagai sisi penderitaan. Dan inilah hidup. Ada kebahagiaan dan ada penderitaan. Jikalau kita sudah mengetahui bahwa terdapat realitas penderitaan ini, berarti yang menjadi pertanyaannya bukanlah bagaimana kita menghilangkan penderitaan ini, tetapi pertanyaannya ialah bagaimana kita sebagai orang Kristen menanggapi penderitaan ini. Bapak Ibu saudara-saudari, salah satu cara kita dapat memaknai penderitaan ini melalui pembacaan Mazmur. Jikalau kita perhatikan Mazmur ini terdiri dari dua style atau dua Mazmur. Itu Mazmur ratapan dan Mazmur pujian. Menurut John Calvin, kitab Mazmur merupakan sebuah kitab yang menggambarkan sebuah anatomi jiwa manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita membaca Mazmur,
menurut John Calvin, kita akan semakin mengerti anatomi jiwa manusia. Kita akan semakin mengerti emosi kita sebagai manusia. Khususnya John Calvin menotis Mazmur ratapan. John Calvin mengatakan bahwa semakin kita membaca Mazmur ratapan, kita akan semakin mengerti emosi kita manusia. Mengerti emosi kita sebagai manusia dalam suatu kondisi tertentu. Lalu John Calvin juga melanjutkan bahwa semakin kita mengerti emosi kita, maka semakin kita mengerti arti pujian kepada Allah. Nanti kita akan sama-sama mengerti maksud ini di akhir khotbah pada hari ini. Tetapi balik lagi kepada pertanyaan tadi. Mengapa ada penderitaan? Bagaimana saya memaknai penderitaan yang saya alami? Saya seorang aktivis, saya seorang jemaat yang aktif, orang percaya, hamba Tuhan, pengusaha. Mengapa saya menderita? Bapak Ibu Saudara-saudari, jikalau kita mengingat kisah Ayub, Ayub digambarkan dalam Ayub 1 ayat yang pertama, ia dinotis dalam Alkitab adalah orang yang saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia saleh, ia jujur, dan takut akan Allah. Yang menariknya lagi di pasal 2 ayat yang ketiga, Tuhan pun mengatakan hal yang sama. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh, jujur, dan takut akan Allah. Jadi di hadapan manusia, Ayub dikenal sebagai orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah. Tetapi di hadapan Allah pun, ia dikenal sama. Ia saleh, jujur, takut akan Allah. Sebuah kombinasi yang jarang terjadi. Sebuah kombinasi yang luar biasa. Bukan hanya di depan manusia ia terlihat saleh, tetapi di hadapan Allah pun ia terlihat saleh. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melihat lagi secara mendalam kehidupan Ayub, kehidupannya dipenuhi dengan penderitaan. Orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah. Hartanya habis, anaknya meninggal, bahkan badannya dipenuhi borok. Hidupnya begitu menderita. Padahal ia saleh, jujur, dan takut akan Allah. Dan sekali lagi, ia menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di akhir penderitaan Ayub, ini hal yang menarik. Di Ayub 42 ayat yang kelima, ia mengatakan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita pelan-pelan menelaah perkataan Ayub, dia mau bilang seperti ini. Dulu mungkin saya mendengar definisi Allah itu dari orang lain. Saya mengenal Allah itu yang baik. Allah itu maha kasih dari orang sekitar saya. Tetapi melalui penderitaan saya, akhirnya saya memandang engkau, saya mengenal Allah secara pribadi. Mungkin dulu saya mengenal Allah dari orang lain. Tetapi melalui penderitaan saya akhirnya mengenal Allah secara pribadi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Melalui pengalaman Ayub, kita mendapatkan sebuah makna mengenai penderitaan. Bahwa tujuan penderitaan ialah mengenal Allah. Ayub dalam setiap penderitaannya, di akhir penderitaannya, ia mengenal Allah. Maksud dari tujuan penderitaan ialah mengenal Allah, kita perlu garis bawahi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan saya meminta kita untuk mencari-cari masalah, tidak.
Tetapi ketika kita berada dalam suatu kondisi pergumulan atau permasalahan, melalui penderitaan kita mengenal Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, selanjutnya pun Calvin mengatakan, melalui penderitaan kita mengenal Allah dan pengenalan kita akan Allah ini pun memiliki tujuan lagi. Pengenalan kita akan Allah ini pun memiliki tujuan selanjutnya, yaitu ialah supaya kita semakin mengenali lagi diri kita sendiri. Jadi melalui penderitaan kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Allah, kita akan mengenal diri kita sendiri. Kita akan mengenal emosi yang terjadi dalam diri kita. Dan bagaimana kita menumpahkan emosi itu di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, saya begitu mengucap syukur jikalau persekutuan doa kita setiap hari Jumat ini, kita fokus membahas kitab Mazmur sebagai bahan perenungan dan persekutuan kita. Biarlah setiap pembahasan-pembahasan Mazmur yang kita baca dapat membuat kita semakin mengenal Allah dan semakin mengenal diri kita. Malam ini kita sama-sama akan melihat Mazmur 61 ini. Sebuah Mazmur ratapan Daud kepada Tuhan. Kita akan melihat emosi apa yang muncul dari diri Daud ketika ia dalam penderitaan yang ia alami. Serta Allah seperti apa yang Daud kenal dalam penderitaannya. Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita melihat ayat 2 dan 3 pada pasal ini, kita dapat mengidentifikasi perasaan Daud ketika ia meratap kepada Tuhan. Di awal kalimatnya ia mengatakan, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Ini menandakan sebuah kondisi Daud yang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian semakin jelas ketika kita melihat di ayat yang ketiga. Daud mengatakan, hatiku lemah lesuh. Tidak sembarangan orang bisa mengatakan ini Bapak Ibu saudara-saudari. Hatiku lemah lesuh. Kalau kita melihat di bahasa aslinya, kata hatiku lemah lesuh ini tuh dapat diartikan sebagai kondisi hati yang pingsan. Kondisi pingsan ini merupakan kondisi hilangnya kesadaran diri karena drop atau kondisi karena begitu lelah, maka orang itu pingsan. Itulah kondisi hatinya Daud. Ia menggambarkan hatinya begitu lemah lesuh. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa Daud mengatakan ini gitu? Mengapa dia bilang hatiku begitu lemah lesuh Tuhan? Walaupun memang ketika kita membaca di Mazmur ini tidak ada keterangan yang jelas mengenai situasi yang dihadapi oleh Daud. Tetapi beberapa penafsir mengatakan bahwa ratapan Daud ini merupakan ratapan yang keluar ketika ia dikejar oleh Absalom, anak kandungnya sendiri. Kita bisa lihat di 2 Samuel pasalnya yang ke-17. Di mana Absalom ingin mengambil tahta bapaknya Daud ini dengan melakukan pemberontakan. Sehingga wajarlah Daud mengatakan hatinya lemah lesuh. Bayangkan sendiri Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau anak kandung kita kejar-kejar kita untuk membunuh kita. Bagaimana tidak hancurnya hati Daud. Sebuah kondisi yang tidak mudah. Apakah ia harus melawan atau bertahan? Dan memang pada saat ini kondisi Daud, ia melarikan diri dan bersembunyi. Mungkin saja Daud sedang mencari tempat persembunyian di goa, hutan, atau di padang gurun pada saat itu. Di mana sebuah kondisi yang mirip ketika ia dikejar oleh Saul. Tetapi kali ini ia dikejar oleh anaknya. Anak kandungnya sendiri. Selain itu, Absalom juga memperlakukan ayahnya dengan cara ia meniduri para gundik Daud di hadapan bangsa Israel. Tindakan Absalom membuat Daud begitu terpukul.
Tetapi ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Mazmur ini. Di dalam permasalahannya terhadap kondisi ini, terdapat sebuah perubahan hati dari Daud. Terdapat suasana hati dari ratapan berubah menjadi pujian di Mazmur ini. Apakah ada indikasi masalahnya Daud telah selesai? Dalam pembacaan saya melalui Mazmur ini, kita tidak tahu apakah masalahnya selesai atau tidak. Bahkan mungkin masalahnya masih terus berlanjut. Tetapi ketika Daud mulai mengingat tindakan Allah dalam hidupnya di masa lalu, dan itu terjadi di masa sekarang, suasana hatinya berubah menjadi pujian. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, Daud mengatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Dalam bahasa Inggrisnya saya mengambil di NIV, for you have been a shelter for me. Ini sebuah bentuk past continuous tense, di mana ini mengartikan bahwa ini telah terjadi sebelumnya, tetapi masih terjadi di masa sekarang. Terus berlanjut. Allah menjadi tempat perlindungannya Daud. Lalu di ayat yang kelima, ia mengatakan, sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku. Daud mengingat dan merasakan Allah lah yang menjadi tempat perlindungannya dan Allah yang mendengarnya. Engkau telah mendengarkan nasarku. Di tengah permasalahan Daud, ia mengingat lagi Allah sebagai tempat perlindungannya. Daud menggambarkan Allah yang menuntunnya ke gunung batu yang tinggi, menjadi tempat perlindungannya. Allah sebagai menara yang kuat terhadap musuh. Allah yang melindungi dia dalam naungan sayapnya. Daud mengingat bagaimana hanya Allah lah yang dapat menjadi tempat perlindungannya yang begitu aman ketika semua situasi tidak aman. Ia mungkin mengingat bagaimana Allah melindungi dirinya pada masa lalu. Begitu banyak mara bahaya yang Daud alami Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita baca story hidup Daud. Kemudian Daud pun juga mengingat dan merasakan bagaimana suaranya didengar oleh Allah. Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang hidup, yang mendengar suaranya. Yang mendengar setiap seruannya, keluh kesahnya, dan pada ayat yang kelima, yaitu nasarnya. Daud yakin bahwa seruan dan nasarnya ini didengar berdasarkan kenyataan hidupnya. Maksudnya ialah permasalahan yang ia alami, yang Daud alami kali ini, bukan karena kejahatannya. Ini kita dapat lihat di ayat selanjutnya di pasal yang kelima tadi. Orang-orang yang takut akan namamu. Allah mendengarkan nasar orang-orang yang takut akan dia. Lalu di akhir perikop ini Daud mengatakan bahwa aku hendak memazmurkan namamu selamanya dan membayar nasarku hari demi hari. Sebuah kerinduan perbuatan baik Daud ini bukan untuk menggapai kasih setia Allah, untuk mencuri kasih setia Allah, bukan. Tetapi kerinduannya ini merupakan sebuah luapan bukti dari pengalaman Daud yang merasakan kasih Allah secara pribadi di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ratapan Daud berubah menjadi pujian. Dengan mengingat serta merasakan kasih Allah, di mana Allah hadir secara pribadi dalam dirinya sebagai Allah yang melindunginya dan mendengar suaranya. Allah yang mendengar seruannya dan Allah yang menjadi tempat perlindungannya. Daud merasakan dan mengenal Allah
yang mendengar suaranya serta melindungi dia. Sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud mengenal Allah secara pribadi, intim, melalui penderitaan yang ia alami dalam kondisi hatinya yang lemah lesuh yang ia alami. Ia mengenal Allah. Melalui perenungan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kembali lagi mau menotis bahwa saya tidak mengajak kita untuk mencari-cari masalah supaya kita semakin mengenal Allah. Tidak. Tetapi saya ingin mengajak kita, jikalau mungkin suatu kelak nanti kita mengalami sebuah penderitaan, atau mungkin sekarang kita sedang mengalami penderitaan, kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Kita tidak tahu bagaimana kita harus menghadapinya. Ingatlah, biarlah pergumulan dan permasalahan kita membuat kita semakin mengenal Allah. Walaupun mungkin kondisinya belum selesai, walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tetapi biarlah penderitaan yang kita lalui, kita maknai agar kita semakin mengenal Allah secara pribadi. Biarlah di akhir penderitaan kita bisa mengatakan persis seperti Ayub yang katakan, dulu mungkin aku mengenal Allah menurut si A, si Anu, si B. Tetapi melalui penderitaanku, saya mengenal Allah secara pribadi. Biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk bisa memaknai lebih dalam penderitaan yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat bersekutu bersama melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Yang mengingatkan kami sekali lagi untuk dapat memaknai penderitaan yang kami alami. Agar kami semakin mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan, mungkin kami dalam kondisi bergumul terhadap sesuatu. Baik keluarga kami, studi kami, pelayanan kami, ataupun bahkan diri kami sendiri ya Bapa. Tapi biarlah Engkau menyatakan diri-Mu melalui penderitaan kami. Biarlah masa-masa sulit ini kami lalui agar kami dapat semakin mengasihi-Mu dan mengenal Engkau secara pribadi. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.